Sadarkah Anda jika telah dibohongi selama ini? Kita selalu diajarkan bahwa jika semakin sibuk, maka akan semakin sukses. Tetapi, dunia tidak bekerja seperti itu. Sementara Anda bekerja mati-matian, mengorbankan kesehatan dan hubungan demi kesuksesan, ada segelintir orang yang menjalani hidup dengan tenang, menikmati setiap momen, tetapi tetap mencapai puncak keberhasilan. Lalu bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mungkin kesibukan hanyalah ilusi yang diciptakan agar kita terus bekerja tanpa henti? Kali ini kita akan mengungkapkan beberapa kebenaran yang mungkin selama ini tidak Anda ketahui, yaitu bagaimana pandangan mendalam tentang hidup slow living di era modern. Di tengah hiruk-pikuk era modern yang serba cepat, konsep slow living semakin mendapat perhatian. Banyak orang yang mulai merasa jenuh dengan kehidupan yang terburu-buru, penuh tekanan, dan serba instan. Slow living menawarkan alternatif gaya hidup yang lebih tenang, sadar, dan bermakna. Namun, apakah slow living bisa benar-benar diterapkan di era digital yang menuntut kecepatan? Kali ini kita akan membahas secara mendalam tentang slow living, bagaimana cara menerapkannya, serta dampak positif dan negatifnya di dalam kehidupan modern. Lalu apa itu slow living? Slow living adalah filosofi hidup yang menekankan kualitas daripada kuantitas, kesadaran daripada kecepatan, serta keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Gaya hidup ini berakar dari gerakan slow movement, yang pertama kali berkembang di Italia pada tahun 1980-an sebagai protes terhadap makanan cepat saji. Dari sana, konsep ini terus berkembang ke berbagai aspek kehidupan seperti slow travel, slow fashion, dan bahkan slow teknologi. Prinsip utama dari slow living adalah yang pertama, kesadaran penuh, yaitu menjalani hidup dengan penuh perhatian pada setiap momen. Yang kedua, kesederhanaan, yaitu dengan mengurangi konsumsi berlebihan dan fokus pada hal-hal yang lebih esensial. Berikutnya, keseimbangan, menyesuaikan antara pekerjaan, keluarga, dan waktu pribadi. Dan prinsip yang terakhir adalah keberlanjutan, yaitu memilih cara hidup yang ramah lingkungan dan tidak berlebihan. Lalu mengapa slow living diperlukan di era modern ini? Di zaman yang penuh dengan informasi instan dan persaingan yang ketat, banyak orang yang mengalami burnout, kecemasan, dan ketidakpuasan hidup. Di situ slow living hadir sebagai solusi bagi mereka yang ingin mengembalikan keseimbangan hidup. Beberapa alasan mengapa slow living ini penting adalah: yang pertama, dapat mengurangi stres dan kecemasan, karena hidup yang terburu-buru akan meningkatkan tekanan mental dan emosional. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan. Dengan lebih banyak waktu luang, seseorang bisa lebih dekat dengan keluarga dan teman mereka. Berikutnya, meningkatkan produktivitas jangka panjang. Beristirahat dengan cukup membantu seorang bekerja lebih efisien. Yang keempat, memperbaiki kesehatan fisik dan mental. Pola hidup yang lebih santai terbukti menurunkan risiko penyakit kronis. Dan yang terakhir adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Karena slow living sering dikaitkan dengan pola konsumsi yang berkelanjutan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Memang tidak semua orang bisa langsung beralih ke slow living. Namun, ada beberapa langkah kecil yang mungkin bisa kamu lakukan jika ingin menerapkan filosofi kehidupan ini. Yang pertama adalah mengurangi paparan digital, yaitu bisa dengan membatasi waktu di media sosial dan gadget untuk mengurangi overstimulasi. Yang kedua, dengan melatih mindfulness. Lakukan meditasi atau pernapasan dalam untuk lebih menikmati setiap momen. Yang ketiga, dengan memprioritaskan waktu untuk diri sendiri. Luangkanlah waktu untuk menjalani hobi atau aktivitas lain yang menyenangkan. Yang keempat, sederhanakan jadwal harian. Jangan terlalu banyak mengambil pekerjaan atau tanggung jawab yang justru malah menghadirkan stres. Yang kelima, kurangi konsumsi berlebihan. Fokuslah pada kebutuhan daripada keinginan. Yang keenam, jalani pola makan yang lebih sehat. Pilihlah makanan alami dan hindari makanan cepat saji.
Dan yang terakhir, luangkan waktu di alam. Perbanyaklah berjalan kaki di taman atau berkebun, mungkin bisa membantu mengurangi stres. Dengan mengadopsi filosofi hidup slow living, akan dapat membawa berbagai manfaat bagi kehidupan pribadi maupun sosial. Berikut beberapa dampak positifnya. Yang pertama, mampu meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup. Yang kedua, memberikan keseimbangan dalam hidup, memiliki lebih banyak waktu untuk keluarga dan teman, dan juga lebih fokus pada kualitas daripada kuantitas di dalam bekerja. Yang ketiga, akan mendapatkan kesehatan fisik yang lebih baik, pola hidup yang lebih teratur, serta mengurangi risiko penyakit akibat gaya hidup yang sibuk. Yang keempat, mampu meningkatkan kreativitas. Karena kamu akan lebih banyak waktu untuk berpikir dan bereksplorasi, sehingga membantu seseorang menemukan passion sejati mereka. Dampak positif yang terakhir adalah dampak positif pada lingkungan. Karena kehidupan slow living akan dapat mengurangi limbah dan konsumsi berlebih, serta membuat kamu lebih sadar dalam memilih produk yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, dalam menjalani hidup slow living, kamu juga harus memperhatikan beberapa aspek penting di dalam kehidupan kamu, seperti finansial, sosial, dan juga beradaptasi dengan perkembangan zaman. Karena jika tidak, ada beberapa dampak negatif yang bisa kamu dapatkan dari kehidupan slow living ini. Yang pertama adalah kesulitan finansial. Hal ini bisa terjadi karena kamu mengurangi jam kerja dan memilih pekerjaan yang lebih fleksibel yang bisa berdampak pada penurunan pendapatan. Yang kedua, dapat memberikan tekanan sosial. Hal ini terjadi karena masih banyak orang yang menganggap kesuksesan itu diukur dari produktivitas dan kesibukan. Dampak negatif yang ketiga adalah kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Karena di era digital seperti sekarang ini, beberapa pekerjaan justru menuntut kecepatan dan responsivitas yang tinggi. Yang keempat, potensi rasa bersalah. Beberapa orang merasa bersalah karena tidak bekerja keras seperti orang lain atau menjalani hidup yang berbeda. Dan dampak negatif yang terakhir adalah kurangnya pemahaman dari orang lain. Hal ini karena slow living masih dianggap tidak realistis bagi banyak orang yang terbiasa dengan pola hidup yang serba cepat. Lalu, agar slow living tetap relevan di era modern ini, kita perlu menyesuaikannya dengan kondisi yang ada. Ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk mengintegrasikan slow living tanpa kehilangan esensi modernitas adalah: yang pertama, dengan menggunakan teknologi secara bijak. Batasi penggunaan media sosial, tetapi tetap memanfaatkan teknologi untuk efisiensi kerja. Yang kedua, temukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini bisa kamu lakukan dengan menggunakan manajemen waktu yang sangat efektif. Yang ketiga, gabungkan prinsip minimalisme. Miliki barang seperlunya dan hindari konsumsi yang berlebihan. Yang keempat, pilihlah lingkungan yang mendukung. Bergaullah dengan orang-orang yang menghargai setiap momen-momen atau keseimbangan hidup. Dan cara yang kelima, bersikaplah fleksibel. Slow living bukan berarti menghindari kesibukan sama sekali, tetapi lebih kepada mengatur prioritas dengan baik. Kesimpulannya, slow living adalah alternatif gaya hidup yang menawarkan ketenangan dan kesadaran di tengah era modern yang serba cepat. Meskipun memiliki tantangan, manfaat yang diberikan sangatlah berharga, baik dari segi kesehatan mental, hubungan sosial, hingga dampak pada lingkungan. Kunci utama dalam menerapkan slow living adalah dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing individu tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi sosial. Lalu, apakah slow living cocok untuk semua orang? Jawabannya adalah tergantung pada bagaimana seseorang tersebut menyesuaikan prinsip-prinsip slow living dengan realitas kehidupannya. Namun ada satu hal yang pasti, di dunia yang semakin sibuk, memiliki momen untuk memperlambat dan menikmati hidup adalah sebuah kebutuhan yang tak ternilai.